Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang skenario manufaktur. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama ada Meliana Putri dengan CP164, kemudian ada Jamal Insan dengan CP151, lalu ada Apriyadi dengan CP127, lalu Dendi Zuandi dengan CP137, Rahmatullah Malia dengan CP182, dan Laila Nur Auliani dengan CP160. Nah, di sini terdapat our company, yaitu yang pertama ada profil dari perusahaan. PT Ametis merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Nah, di sini ada alamatnya, yaitu di 290 Executive Park di LVD Suite 3400 dengan punya, dan ada emailnya juga, kemudian ada website. Lalu di sini ada rekening, yaitu ada Bank Zambut Indonesia dengan nomor akunnya adalah 93456795 dengan nama atas nama PT Ametis. Nah, di sini selanjutnya ada skenario dari manufaktur sendiri yang kita peroleh, yaitu skenario manufacturing order, tidak menggunakan BOM atau bill of material, membuat manual di manufacturing order sebanyak 2, panduan 1, scrap 1, analisa report manufacturing order. Nah, untuk skenario yang pertama adalah prosedur pertama yang dilakukan pada PT Ametis, yaitu pada divisi IT membuat BOM dengan tipe manufaktur kit terlampir pada gambar 1. Dalam hal ini, asumsi PT Ametis adalah perusahaan startup sehingga belum memiliki work center dan sistem operation, sehingga bill of materialnya pun tidak dibuat, dan membuat manufacturing order secara manual. Di antaranya yaitu adalah di sini terdapat data-data yang akan kita gunakan, ada MO1 yang terdiri dari beberapa komponen dan MO2 terdiri dari beberapa komponen juga. Lalu kemudian setelah melakukan produksi dan dilakukan proses pengecekan quality, terdapat 2 kecacatan pada semua bagian FG untuk MO2. Buatlah simulasi untuk skenario tersebut. Kemudian analisa report pada pie chart dengan measurement quantity to produce. Nah, selanjutnya di sini ada role user yang akan kita gunakan dalam skenario manufacturing ini, yaitu yang pertama adalah staff IT sebagai administrator, admin manufaktur sebagai user, supervisor inventory sebagai administrator, manager purchase sebagai administrator, supervisor manufaktur sebagai administrator. Selanjutnya di sini ada user yang akan kita gunakan, yaitu dia sebagai administrator atau IT dengan job desk yaitu create user and configuration product. Lalu ada Laila sebagai admin manufaktur dengan create manufacturing order dan work order, edit expect work order, and create production requisition. Lalu ada Jamal sebagai supervisor inventory dengan job desk yaitu validate all transaction. Kemudian ada Apriyadi sebagai manager purchase dengan job desk yaitu validate RFQ from manufacturing order. Lalu ada Dendi sebagai supervisor manufaktur dengan job desk yaitu approve manufacturing order and reporting manufacturing order analysis pada pie chart dengan measurement quantity to produce. Nah, di sini ada staff IT yaitu saya sendiri Rahmatullah Malia dengan CP182. Di sini job desk saya yaitu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu di sini ada security matrix yaitu Lia sebagai administrator yaitu bisa mengakses semuanya. Lalu di sini ada Laila sebagai admin manufaktur dengan hak aksesnya adalah inventory, purchase, dan manufaktur sebagai user. Lalu di sini ada Jamal sebagai supervisor inventory dengan aksesnya adalah inventory user dan purchase administrator. Lalu ada Apriyadi sebagai manager purchase dengan aksesnya adalah administrator pada inventory. Lalu pada Dendi yaitu sebagai supervisor manufacturing dengan
hak aksesnya adalah administrator pada manufaktur. Nah, di sini ada produk-produk yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah produk yang ada di awal tadi. Nah, ini kita bedah satu-satu dengan ada produk, nama produknya, lalu ada sales price, kemudian ada cost, internal difference, kemudian vendor, dan route-nya. Nah, dalam route sendiri ini itu ada manufacture replenish to order atau MTO, lalu ada buy dan replenish to order MTO. Nah, buy di sini yaitu produknya dapat dibeli dari vendor, jumlahnya tidak dapat ditentukan. Jika menggunakan replenish to order MTO, produknya akan kita order ke vendor dalam jumlah yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga ini ada VIP. VIP ini adalah produk yang kita buat akan membuat lagi. Produk ini bisa dibuat oleh pihak manufaktur dengan jumlah dari pihak manufaktur yang telah ditentukan. Kemudian ada ini warehouse stock to MRP, yaitu produk ini bisa dibeli dari vendor, tetapi produk ini bisa kita buat sendiri di manufaktur sebagai bahan dari VIP. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk saja langsung ke dalam UDO-nya. Di sini ada security matrix. Nah, sebelum kita akan melakukan ke UDO, nah ini adalah data-data yang kita gunakan tadi. Lalu kita akan ke UDO. Kita akan masuk ke setting. Nah, di sini kita akan melakukan manage user. Kita klik favorit, kita akan melakukan import data. Nah, di sini kita akan lakukan tes saja terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data ini sudah valid. Jika sudah, langsung saja kita import. Oke, ini datanya sudah berhasil. Langsung saja kita klik teknologinya. Nah, di sini kita akan melakukan aksesnya. Dan ini nah, di sini kita akan lakukan hak aksesnya. Lalu jika sudah, kita balik ke sini, lalu kita klik action, kemudian change passwordnya. Nah, jika berhasil, maka mereka akan bisa melakukan login. Untuk langkah selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam inventory, lalu kita akan membuat produk baru. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat produknya. Nah, produk yang saya masuk di sini adalah produk yang ada di sini. Nah, ini adalah produk-produk yang akan saya masukkan ke dalam UDO. Nah, ini adalah produknya yang sudah saya buat. Produk ini sesuai dengan yang ada di sini. Yang sudah saya buat di sini. Di sini ada bulk K8 yaitu buy dan replenish to order. Nah, di sini ada replenish to order MTO. Kemudian buy. Nah, di sini semuanya sudah saya buat sesuai yang ada pada tabel di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke discuss. Sini saya akan membuat baru. Kemudian di sini saya akan melakukan add user. Nah, jika sudah, kita lakukan invite to channel.
Ini sudah masuk semuanya. Dan di sini nama komponennya tadi adalah manufaktur. Mohon maaf. Nah, di sini sudah masuk semuanya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Laila Nur Auliani dengan NIC CP160. Pada skenario kali ini saya berperan sebagai staf manufaktur yang memiliki job desk untuk create manufacturing order dan work order, edit expected work order, dan create production requisition. Pada skenario kali ini, saya akan membuat 2 manufacturing order yang masing-masing terdiri dari satu produk dengan 4 komponen. Yang pertama ada table, komponennya ada tabletop 1 unit, table leg 1 unit, bolt 4 unit, dan screw 4 unit. Lalu untuk MO yang kedua ada char, main seatnya 1 unit, screw-nya 13 unit, busanya 2 unit, dan Lexusnya 4 unit. Langsung saja kita implementasikan pada Odoo. Pertama-tama login Odoo menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT. Lalu langsung saja kita masuk ke modul manufacturing. Lalu kita akan membuat manufacturing order baru. Kita klik new. Untuk produknya itu yaitu table. Lalu untuk tanggalnya kita atur seminggu kemudian. Lalu kita akan add komponennya. Yang pertama ada table top sebanyak 1 unit. Lalu ada table leg sebanyak 1 unit. Lalu selanjutnya ada bolt sebanyak 4 unit. Lalu ada screw sebanyak 4 unit. Selanjutnya kita ke bagian work order. Yang pertama di sini ada cutting. Dengan work centernya cutting. Lalu assembly. Untuk work centernya juga assembly and drill. Lalu selanjutnya ada finishing. Untuk work centernya varnish. Lalu kita atur expected durationnya. Yang pertama misalnya 5 menit. Untuk assembly-nya 10 menit dan finishingnya 5 menit. Jika sudah, kita bisa langsung saja klik confirm. Lalu kita ke bagian child MO. Di sini kita akan menambahkan produknya yaitu wood panel sebanyak 1 unit. Lalu kita bisa klik confirm. Nah, kita kembali ke MO 00077 ini, lalu kita ke bagian purchase. Dan di sini kita cek apakah produknya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini karena kurang wood panel, kita bisa tambahkan wood panel.
sebanyak 1 unit. Lalu kita bisa save. Dan kita klik print. Request for quotation-nya. Jangan lupa juga kita print MO-nya. Di sini juga kita print. Lalu print juga child MO-nya. Setelah itu kita akan ngirim pesan kepada manajer purchase. Kita ke bagian discuss. Lalu di sini saya akan mengirimkan Apriyadi. Halo, tolong validasi RFQ dengan dokumen MO berikut. Lalu kita sertakan juga untuk filenya yang telah kita download tadi. Dan kita kirimkan. Baik, itu saja job desk saya. Saat ini akan dilanjutkan oleh manajer purchase. Terima kasih. Selanjutnya ada message pesan yang masuk dari Laila, yaitu perintah untuk memvalidasi dokumen RFQ yang telah dikirimkan. Kita buka satu persatu dokumen yang telah dikirimkan oleh Laila. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen yang akan kita validate nantinya dengan nomor RFQ PO 0028. Selanjutnya kita kembali pada sistem SOD. Kita masuk pada menu purchase. Nah, di sini ada satu RFQ yang masuk dengan nomor PO 0028 dan statusnya masih RFQ. Langsung saja kita buka. Nah, kita lihat di sini vendornya yaitu Ubud Corner, dan produk-produk yang terdapat dalam RFQ ini merupakan produk yang telah disepakati oleh vendor. Nah, jika produknya telah sesuai dan vendor telah sepakat, langsung kita klik confirm order. Oke, setelah itu kita klik print purchase order. Setelah itu kita kembali pada menu discuss untuk menginformasikan kepada supervisor inventory, yaitu Jamal. Kita informasikan kepada Jamal, yaitu supervisor inventory, tolong terima produk berdasarkan PO di bawah ini. Setelah itu kita kirim file purchase order yang telah kita print tadi, kemudian kita klik send. Dan tidak lupa untuk memberitahu bahwa produk ini yang akan diproduksi oleh manufaktur. Oke, selanjutnya kita klik send dan akan dilanjutkan oleh supervisor inventory. Baiklah, di sini saya Jamal sebagai supervisor inventory setelah menerima pesan untuk menerima produk berdasarkan PO di bawah ini dan akan digunakan untuk produksi manufaktur. Bisa kita lihat dalam profil PO ini sudah ada
deskripsi dari produk-produk yang harus kita terima, itu sebagai berikut. Juga ada keterangan dari company kita dan vendor. Lalu kita masuk saja ke modul inventory, lalu kita pilih yang receipt. Di sini kita bisa cari dokumen sesuai dengan yang terbaru di sini. Lalu kita buka dan terlihat dokumen untuk penerimaan produk di gudang. Di sini bisa kita lihat bahwa demand-nya itu ada 1, 4, 4, 1 untuk masing-masing produk yang ada di data. Lalu kita cocokkan dengan dokumen purchase order yang dikirim tadi. Jika sesuai, maka kita harus isi dannya sesuai dengan yang kita terima. Di sini bisa kita klik set quantities. Lalu kita bisa validate bahwa dokumen tersebut telah selesai dan barang sudah diterima. Lalu kita perlu print dokumen ini sebagai bukti bahwa kita telah menerima produk yang dipesan. Kemudian kembali lagi ke discuss. Di sini kita hubungi Apriyadi sebagai manager purchase bahwa produknya telah kita terima. Di sini kita juga lampirkan dokumen penerimaan barang di gudang tadi yang sudah kita cetak atau download. Lalu kita juga akan mengabari admin manufaktur kalau permintaan dari manajer purchase tadi sudah kita lakukan, dan manufaktur bisa melanjutkan kerjaannya. Lalu kita juga harus melampirkan, yaitu yang pertama dokumen yang dikirim manajer manufaktur, manajer purchase tadi, dan juga dokumen bahwa kita telah menerima barang di gudang tadi. Kembali lagi dengan saya Leila sebagai admin manufaktur. Di sini saya mendapat pesan dari supervisor inventory bahwa produknya sudah diterima. Dan di sini ada lampiran purchase order dan picking operation. Kita bisa download dan cek apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita langsung saja masuk ke modul manufaktur. Lalu kita cari dokumen child MO-nya. Di sini kita buka.
Setelah itu, kita periksa apakah produk tersebut sudah tersedia di gudang produksi atau belum. Nah, di sini keterangannya available, tetapi produknya belum ada di gudang. Maka kita print terlebih dahulu untuk production ordernya. Dan kita akan meminta supervisor inventory untuk dikirimkan. Di sini kita ke bagian discuss. Lalu kita akan send pesan kepada supervisor inventory. Lalu Jamal, tolong periksa pick komponen di gudang dengan dokumen MO berikut. Lalu kita lampirkan dokumen MO-nya dan kita kirimkan kepada Jamal. Baik, selanjutnya kita di sini akan melakukan apa yang diminta tolong oleh bagian admin manufaktur. Di sini Laila meminta untuk periksa pick komponen di gudang dengan dokumen MO berikut. Di sini kita download dulu untuk membukanya. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat bahwa kita diminta untuk cek pick komponen, yaitu produk wood panel K8, yaitu digunakan untuk CLMO, di mana kita tahu bahwa di sini ada juga source dokumen untuk dokumen MO 00078 ini, yaitu 00077. Langkah berikutnya itu pertama kita kabari dulu bahwa kita akan melakukan pengecekan terhadap pick komponen tersebut. Lalu kita masuk ke modul inventory. Di sini kita langsung masuk ke pick komponen. Lalu kita bisa cari dokumen sesuai dengan nomor MO ini. Kita buka dokumennya dan di sini kita bisa langsung validate atau menyetujui bahwa produk yang diminta ini telah sesuai atau ada pada pick dokumen. Kita klik saja set quantities, lalu klik validate. Maka status pick components akan done. Lalu kita kembali lagi ke discuss untuk sebelum itu kita download dulu bukti kalau dokumen tersebut telah kita validate. Kita ke discuss untuk menghubungi lagi bagian admin manufaktur, yaitu Laila, bahwa kita telah mengecek produk komponen yang tadi.
kembali lagi dengan saya Laila sebagai admin manufaktur. Di sini saya mendapatkan konfirmasi dari Jamal atau supervisor inventory bahwa produk yang tadi itu sudah divalidate. Nah, di sini kita akan balas terlebih dahulu. Lalu kita langsung saja masuk ke modul manufaktur. Dan di sini kita akan mencari dokumen MO-nya. Dapat dilihat pada bagian reserve telah berubah menjadi 1, artinya produknya sudah ada di gudang. Jadi kita bisa langsung produksi dengan klik plan. Lalu kita ke bagian work order. Di sini ada operasinya cutting 8. Nah, di sini kita akan klik start dari yang statusnya ready. Setelah itu kita klik done. Maka statusnya akan menjadi finish. Selanjutnya kita print production ordernya. Lalu akan kita berikan kepada supervisor manufaktur untuk meminta validasi MO-nya. Kita ke bagian discuss. Lalu kita chat di sini Dandi. Dan kita akan meminta validasi. Jangan lupa untuk sertakan dokumennya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan validasi kembali, di mana di sini Laila mengirimkan kembali dokumen yang akan saya validasi, di mana dia sudah mengirimkan pesan ke saya meminta untuk memvalidasi dokumen yang sudah dikirimnya, yaitu dengan kode 077. Oke, mari kita buka dokumennya, dan di sini sudah ada tampilannya ya. Ada 4 produk dan kita pastikan bahwa produknya sesuai dengan dokumen yang dikirim oleh Laila. Jika sudah sesuai, maka kita bisa recheck ke submenu lainnya, ada work order dan lainnya. Oke, jika sudah sesuai, maka nantinya kita bisa melakukan mark as done sampai statusnya berubah menjadi done. Oke, di sini sudah statusnya sudah berubah menjadi done. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan scrap product table, di mana ini kita akan melakukan scrap atau mereject satu produk, yaitu table ya, karena mengalami kecacatan. Oke, kita cari dulu. Nah, di sini sudah ada table. Kuantitinya di sini saya akan men-scrap satu table. Kita bisa isikan saja kuantitinya sebanyak 1 unit. Oke, sudah, maka kita bisa klik done. Maka nanti akan muncul di sini scrap 1. Jadi itu tandanya kita data yang tadi sudah masuk ke data scrap sebanyak 1 unit. Selanjutnya saya akan melakukan unbuild produk, yaitu produk cair sebanyak 1 unit. Oke, di sini kita isikan saja kuantitinya sebanyak 1 unit. Lalu kita bisa klik unbuild-nya ya. Maka nanti untuk itu sebelumnya kita cari dulu produk yang akan kita unbuild. Di sini saya mau men-unbuild produk cair. Oke, kita cari produk cair. Nah, di sini sudah ada produk cair. Oke, kita klik mark as done dulu ya. Kita mark as done dulu sebelumnya. Maka nanti akan muncul tombol unbuild-nya. Di sini sudah muncul tombol unbuild-nya. Kita klik unbuild saja. Kita ketikkan 1 ya kuantitinya ya. Kita akan melakukan 1 unbuild ya. Oke, klikkan 1, kemudian klik unbuild. Oke, nantinya jika sudah dilakukan unbuild, maka akan muncul pada
tampilan seperti tadi, dokumen yang sudah kita unboot dan sini sudah berhasil, yaitu sebanyak 1 unit ya dengan kode UB0009. Oke, kita unboot. Oke, sepertinya ini sudah dilakukan unboot ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan terkait reporting analytical terkait dokumen-dokumen yang sudah saya validasi yang sudah dikirimkan oleh admin manufaktur. Di sini admin manufaktur dan admin forecast maksud saya. Di sini saya juga akan melakukan analytical menggunakan pie chart sesuai job stack yang saya dapatkan ya. Kita pergi ke reporting, kemudian cari manufacturing order. Kita pilih saja manufacturing order. Oke, kita tinggal klik saja manufacturing ordernya. Nah, di sini sudah ada tampilan analytical nih ya. Kita di measure-nya ini kita ubah menjadi quantity to product. Nah, kita pilih pie chart. Nah, di sini ada tampilannya ya. Dimana untuk yang warna biru itu untuk apa, kemudian oranye untuk apa, merah untuk apa, di sini sudah ada keterangannya ya. Kita bisa melakukan check and recheck apakah benar ini bagian ini sebanyak ini. Kita bisa klik saja pada bagian yang ingin kita recheck atau cek ya. Saya di sini akan melakukan cek terhadap table. Sini berwarna biru ya, dengan kode WH 0016 table banyak 1 unit. Tadi sudah dilakukan scrap ya, jadi sudah masuk ke sini. Oke, saya rasa cukup seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk penjelasan kelompok dari kelompok kami juga sampai di sini saja. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Laila sebagai admin manufaktur. Kali ini saya mendapat konfirmasi dari supervisor manufaktur bahwa chart MO-nya sudah divalidasi. Kita balas terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke modul manufaktur dan kita akan cari dokumen MO berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian research ini keterangannya sudah available. Tapi untuk produksinya belum bisa karena belum ada di gudang produksi. Jadi kita print dulu dan minta ke supervisor inventory untuk produknya dikirimkan. Kita ke bagian discuss. Lalu kita akan chat Jamal. Dan saya sertakan juga untuk dokumennya. Nah, di sini kita tinggal menunggu produknya dikirim oleh supervisor inventory. Berikutnya itu kita dapat pesan lagi dari bagian admin manufaktur, yaitu Laila meminta kita untuk periksa pick up komponen lagi dengan dokumen sesuai berikut. Di sini saya sudah download dan bisa kita lihat bahwa dokumen ini yaitu dokumen manufacturing order. Di sini manufacturing
yang komponennya diperlukan langsung untuk proses terhadap produk jadi dari proses manufaktur ini, yaitu untuk tabel dan komponen yang diminta itu tabletop sebanyak 1, tabel leg 1, bolt 4 dan screw 4. Di sini di Odoo kita langsung saja masuk ke bagian pick components. Lalu kita cari sesuai nomor dokumen ini. Kemudian kita buka filenya dan di sini akan muncul detail produk atau operations yang diperlukan untuk proses manufaktur sesuai source dokumennya. Lalu kita klik saja set quantities karena asumsinya kita menyediakan secara keseluruhan untuk produk yang diminta. Lalu terakhir validate. Maka statusnya dan ini maksudnya bahwa komponen atau produk-produk yang diminta ini sudah berhasil kita sediakan untuk proses manufaktur. Lalu kita print sebagai bukti transaksinya. Lalu kembali ke menu discuss. Di sini kita bisa kabari Laila lagi sebagai admin manufaktur kalau produknya sudah kita kirim. Baik, kembali lagi dengan saya Laila sebagai admin manufaktur. Pada manufaktur order sebelumnya, pada receive ini statusnya available. Lalu di sini dapat dilihat saya mendapatkan chat dari Jamal bahwa produknya sudah dikirim dan berikut buktinya. Nah, di sini kita refresh. Lalu dapat dilihat bahwa pada bagian reserve ini telah berubah menjadi sesuai dengan kuantitinya. Maka produknya itu sudah ada di gudang. Kita bisa langsung proses produksi dengan klik plan. Lalu kita ke menu work order. Dan di sini ada 3 proses, mulai dari cutting, assembly, dan finishing. Pada cutting statusnya ready, kita klik start. Jika prosesnya sudah selesai, kita bisa klik done. Lanjut ke proses yang kedua, ini kita klik start. Dan jika sudah selesai, bisa kita klik done. Untuk proses terakhir juga sama, kita bisa klik start. Dan jika prosesnya selesai, kita klik done. Maka statusnya menjadi finish. Nah, di sini kita print production ordernya. Lalu kita kirimkan ke supervisor manufaktur untuk kita mintai validasi. Kita kembali lagi ke bagian discuss. Lalu di sini saya akan chat Dendi. Dan juga akan saya lampirkan untuk production ordernya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu saya sebagai supervisor manufaktur, di mana tugas saya yaitu untuk mengapprove manufacturing order
dan report manufacturing order serta analis menggunakan P-chart dengan measuring quantity to produce. Oke, untuk itu kita pergi ke halaman Odoo-nya dulu. Kita login menggunakan email dan password yang sudah dibuat oleh staf IT ya. Oke, di sini kita tinggal pastikan saja. Kemudian passwordnya tadi 8, kemudian login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke halaman Odoo-nya ya, ke login karyawan masing-masing, yaitu sebagai supervisor manufaktur. Nah, dan di sini ada chat dari Laila, di mana Laila ini meminta tolong untuk melakukan validasi dokumen pada manufacturing order berikut. Oke, kita download dulu ya. Oke, tunggu prosesnya. Di sini sudah terdownload. Nah, di sini Laila meminta untuk manufacturing ordernya divalidasi dengan referensinya sebagai berikut. Kita salin dulu. Kemudian kita pergi lagi ke halaman Odoo-nya. Nah, untuk melakukan validasi tersebut, kita pergi ke menu, kemudian ke modul manufaktur. Di sini kita bisa melakukannya dengan mengklik referensi sebanyak 2 kali, atau juga bisa melakukan search secara langsung menggunakan kode manufacturing order yang sudah dikirimkan oleh Laila. Klik. Tadi modul 0078. Oh, ternyata di sini sudah ada ya, dengan statusnya itu to close. Oke, berarti ini untuk di down kan ya. Kita buka. Nah, kita samakan itu WHMO 0078 dan yang tadi juga. Oke, sama ya. Oke, di sini kita cek produknya terlebih dahulu, yaitu wood panel sebanyak 1 unit. Oke, di sini kita cek juga. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lakukan mark as done. Maka di sini statusnya done ya. Oke, kita print dulu. Oke, tunggu. Oke, ini udah di print ya. Nanti kita kirimkan file ini ke Laila kembali, dan kita kirimkan bukti sudah divalidasinya ya. Oke, tunggu. Oke, kemudian kita kirimkan kembali ke Laila. Saya sudah melakukan validasi MO tersebut. Oke, kita untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin kembali. Oke.